Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Saya Daniel dan rekan saya Fajar Maulana Yusuf akan mempresentasikan materi perdagangan luar negeri, yaitu Incoterms 2010. Pengertian Incoterm. Incoterm adalah seperangkat peraturan yang dibuat untuk menyeragamkan penafsiran persyaratan perdagangan yang menetapkan hak dan kewajiban pembeli dan penjual dalam mekanisme penyerahan barang. Berdasarkan sejarahnya, Incoterms pertama kali diterbitkan pada tahun 1936 setelah masa Perang Dunia Pertama. Kemudian dalam perjalanannya, beberapa kali mengalami perubahan. Perubahan ini senantiasa dilakukan oleh ICC atau International Chambers of Commerce dalam rangka mengadopsi praktek-praktek perdagangan yang paling update. Perubahan pertama dilakukan pada tahun 1953 yang dikenal sebagai Incoterms 1953. Selanjutnya perubahan dilakukan secara rutin sehingga dikenal versi-versi Incoterms sesuai dengan tahun perubahannya, yaitu Incoterms 1967, Incoterms 1976, Incoterms 1980, Incoterms 1990, Incoterms 2000, dan terakhir adalah Incoterms 2010 yang mulai diberlakukan sejak tanggal 1 Januari 2011. Tujuan dan manfaat dari Incoterms adalah yang pertama untuk menentukan titik serah barang, biaya, dan tanggung jawab antara pembeli dan penjual, serta untuk mempermudah proses negosiasi kontrak perdagangan. Manfaat dari Incoterms tersebut juga adalah untuk mencegah sengketa dan konflik karena kesalahpahaman, untuk meningkatkan efisiensi proses perdagangan internasional, dan juga untuk meningkatkan kepercayaan dan hubungan baik antara pembeli dan penjual. Klausul Incoterms ada dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada risk, cost, dan responsibilities. Risk adalah pembagian risiko antara penjual dengan pembeli, yang mengandung pengertian bahwa konsekuensi yang harus ditanggung oleh masing-masing pihak berkaitan dengan proses pengantaran barang. Adapun beberapa risiko yang mungkin timbul dalam pengiriman barang antara lain risiko musnah atau rusaknya barang, kehilangan, biaya-biaya tambahan yang muncul di luar perjanjian kontrak, dan sebagainya. Yang kedua adalah cost, yaitu pembagian beban biaya pengantaran barang, yang dimana beban biaya yang harus ditanggung oleh masing-masing pihak dalam rangka pengantaran barang. Penjual harus mengetahui sampai titik mana mereka harus menanggung beban biaya, sedangkan bagi pembeli, mereka harus mengetahui mulai dari titik mana kewajiban menanggung biaya pengantaran barang harus dilakukan. Yang ketiga adalah responsibilities atau pembagian tanggung jawab pengurusan selama pengantaran, yang artinya tanggung jawab atas tugas pengurusan yang timbul sebagai konsekuensi dari proses pengantaran barang. Sebagai contoh, dalam term FCA diatur kewajiban penjual untuk mengurus lisensi, otorisasi, maupun izin keamanan dalam rangka ekspor barang di negara penjual. Cara menggunakan Incoterms 2010. Yang pertama, pilih Incoterms yang sesuai dengan jenis barang dan jenis perdagangan. Yang kedua, masukkan Incoterms yang telah dipilih ke dalam kontrak perdagangan. Dan yang terakhir, setujui Incoterms dengan tentukan tempat atau pelabuhan sebagai titik pengalihan risiko pengantaran barang. Pastikan kedua belah pihak memahami dan menyetujui Incoterms yang dipilih. Masukkan Incoterms tersebut ke dalam kontrak perdagangan. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya Fajar Maulana Yusuf. Waktu dan tempat saya persilahkan. Berlaku semua untuk moda transportasi. Adapun grup Incoterms adalah yaitu term. Penjual hanya bertanggung jawab untuk menyediakan barang yang dijual kepada pembeli di tempat si penjual. Yang kedua, grup F, term.
penjual diminta untuk mengirimkan barang ke penyangkut yang ditunjuk oleh pembeli. Yang ketiga, chattel. Penjual adalah pihak yang harus terlibat dalam kontrak pengangkutan dengan perusahaan yang pengangkutan. Yang terakhir adalah grup D. Penjual menanggung segala biaya dan resiko untuk membawa barang yang dijualnya kepada pembeli di tempat tujuan. Adapun pengertian masing-masing term. Yang pertama adalah S-Works, titik krisis, di lokasi penyerahan barang titik di tempat yang disebut dalam kontrak cost, risk, and response berpindah pada saat barang telah diserahkan dalam penguasaan pembeli atau kuasanya. Yang kedua ada free carrying, titik krisis, cost, risk, and response berpindah pada saat barang telah diserahkan kepada pengangkut pertama atau pihak lain yang ditunjuk pembeli di titik disebutkan dalam H4. Yang ketiga adalah carrier path 2 atau CPT, titik krisis, resiko risk beralih pada pembeli saat barang telah diserahkan kepada pengangkut pertama tanpa harus menunggu melewati pagar kapal. Titik ini dapat terjadi di JY pelabuhan, pengelapan, atau di suatu tempat yang disepakati setelah penyerahan kepada agen pengangkutan. Selanjutnya adalah Carrier Insurance Path 2 atau CIP, titik krisis resiko risk beralih kepada pembeli saat barang telah diserahkan kepada pengangkut pertama tanpa harus menunggu melewati pagar kapal. Titik ini terjadi di JY pelabuhan, pengapalan pertama, atau suatu tempat disepakati setelah penyerahan kepada agen pengangkutan. Yang kelima adalah Delivered at Terminal atau DAT, titik krisis CER berhampitan, yaitu beralih kepada pembeli saat barang telah ditempatkan atas pengaturan pembeli setelah dibongkar dari sarana pengangkut di terminal tujuan atau destination place. Artinya bahwa penjual menanggung seluruh biaya pengiriman sampai dengan penempatan di tempat tujuan yang ditentukan. DAT merupakan satu-satunya Incoterm yang memberikan kewajiban bongkar kepada penjual. Yang keenam adalah Delivered at Place atau DAP, titik krisis CER berhimpitan, yaitu beralih kepada pembeli saat barang telah ditempatkan atas pengaturan pembeli di tempat tujuan yang disebutkan dalam kondisi siap atau untuk dibongkar. Artinya bahwa penjual wajib menanggung seluruh biaya pengiriman sampai dengan penempatan barang yang ditempatkan tujuan yang ditentukan. Selanjutnya adalah Delivery Date Path atau DDP, titik krisis CRR berhampitan, yaitu beralih kepada pembeli saat barang telah ditempatkan atas pengaturan pembeli di tempat tujuan yang disebutkan dalam kondisi siap untuk dibongkar. Artinya bahwa penjual menanggung seluruh biaya pengiriman sampai dengan penempatan barang yang di tempat tujuan yang ditentukan. Layanan DDP lazim dikenal sebagai layanan door-to-door service. Selanjutnya adalah Free Alongside Ship atau FASH, titik CRR berhampitan, yaitu barang telah ditempatkan atas pengaturan pembeli di samping kapal di pelabuhan pengiriman. Selanjutnya adalah Free On Board, titik krisis CRR berhampitan, yaitu barang telah ditempatkan di atas kapal dan sejak itulah pembeli wajib menanggung semua biaya yang diperlukan. Yang selanjutnya adalah Cost and Freight atau CVR, titik krisis resiko risk beralih pada barang yang ditempatkan di atas kapal namun kondisi siap untuk diberangkatkan. Yang ke-11 adalah Cost Insurance and Freight, titik kritis resiko risk beralih pada saat barang telah ditempatkan di kapal on board namun kondisi kapal siap untuk diberangkatkan. Pada kasus
Intokrom 2010. Kasus PT Papaju Sejahtera Indonesia (PSI) adalah eksportir kopi. Dia sepakat dengan membeli dari Tokyo, Jepang, yaitu Takashimura Trading dengan term FOB Tanjung Priok Port, Jakarta, Indonesia, Incoterm 2010 untuk ekspor kopi sebesar 50 ton dengan menggunakan 2 kali 20 FT. 2 hari setelah peti kemas bongkar di Pelabuhan Tanjung Priok, di sekitar Pelabuhan Tanjung Priok terjadi ROB, banjir karena air laut pasang. Banyak peti kemas yang berada di Pelabuhan Tanjung Priok tergenang air, termasuk peti kemas yang membuat kopi dengan tujuan ke Tokyo, Jepang. Pertanyaan dari kasus tersebut yaitu, di mana titik penyerahan barang antara eksportir dengan pembeli terjadi? Yang kedua, siapa yang bertanggung jawab atas rusaknya kopi yang belum sempat memuat ke atas kapal? Yang ketiga, siapa mengurus perizinan ekspor dan pemasukan barang ekspor custom clearance? Jawabannya, titik penyerahan barang antara eksportir dengan pembeli terjadi di atas kapal di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Indonesia. Si penjual wajib mengantarkan barang tersebut hingga tiba ditempatkan di atas kapal Pelabuhan Tanjung Priok. Yang kedua, jawabannya adalah jika menggunakan pada ketentuan penyerahan barang dengan FOB Incoterm 2010, maka si penjual lah yang bertanggung jawab atas kopi sebanyak 50 ton yang terendam banjir karena ROB di Pelabuhan Tanjung Priok. Barang belum termuat hingga di atas kapal di pelabuhan pemuatan, yaitu Tanjung Priok. Jika ditinjau dari sisi pengangkutan kontainer, menegaskan bahwa pengangkut bertanggung jawab sejak barang telah ditempatkan pada posisi CY atau container yard. Pelabuhan muat, jika terjadi kasus ROB tersebut, maka sudah seharusnya pembeli yang beresiko, namun karena transaksi adalah menggunakan FOB, maka si penjual tetap beresiko. Oleh karena itu, jika pengangkutan menggunakan peti kemas, maka sebaiknya pemilihan Incoterm yang tepat bukanlah dengan FOB, tapi FCA, misalkan FCA UETCI Tanjung Priok, sehingga ketika ada kasus seperti di atas, maka si pembeli lah yang akan beresiko. Jawaban yang terakhir adalah pengurusan perizinan ekspor yang memasukkan barang ekspor menjadi tanggung jawab eksportir. Kesimpulannya adalah, meskipun Incoterm 2010 telah memberikan petunjuk yang jelas dan tegas mengenai hak dan kewajiban pelaku perdagangan, namun sering sekali ditemukan pencantuman terms yang tidak tepat dalam praktek perdagangan real. Sebagai contoh, masih banyak menggunakan istilah CNF atau CNF dalam kontrak-kontrak perdagangan yang dibuat sebagai pengganti istilah CFR yang baku. Termasuk juga penggunaan istilah CNF dalam aturan-aturan yang dibuat oleh institusi DJBC berkaitan dengan peraturan nilai pabean. Dalam kasus lain, apabila kita mengamati invoice maupun kontrak perdagangan yang proses pengangkutan melalui sarana udara, maka masih banyak menggunakan istilah CIF, CNF maupun FOB. Padahal ketentuan baku Incoterm tidak memperkenankan istilah FAS, FOB, CFR atau CIF untuk menggunakan dalam pengangkutan melalui sarana pengangkutan udara.